Jackson, selamat malam semuanya. Selamat malam, Poli. Selamat malam semuanya. Malam, Bos. Gimana trading hari ini? Alhamdulillah. Ada kendala tradingnya? Ada kendala nggak nih? Atau profitnya sudah tercapai apa belum? Nah, kendalanya bagian mana? Oke, malam ini edukasinya apa ya? Mau tentang apa nih malam ini? Kalau kemarin tentang yang pemula. Nah, hari ini dari materi-materi sebelumnya mungkin ada yang belum paham benar, mungkin belum paham secara detail. Nah, boleh kita saling sharing, saling diskusi. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Telat take profit SRTG. Pak Oli, Ya, Bos. cara menggunakan yang di Telegram bisa dikasih tahu. Cara di Telegram, oke. Filter. Baik. Telegram. Langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, bentar. Setelah mendapatkan perawatan intensif dari pihak medis, Rikna Kumar atau yang akrab disapa KJ pun dinyatakan meninggal pada pukul 22.30 waktu setempat di usia 53 tahun. Kejadian wafatnya di Kumar ini menjadikan catatan khusus dari polisi Kolkata. Polisi mengatakan jika wajah dan kepala Rikna Kumar luka dengan Saya populer siapa videonya. Narendra Modi. Oke, untuk Telegram. Oke, saya mute semuanya ya. Kalau yang mau open mic, silakan open mic. Kalau enggak, tolong di mute aja. Jadi yang tidak mau open mic, di mute aja. Oke. Jadi penggunaan, ini adalah bot Telegram, ya, bot Telegram. Nah, di bot Telegram ini ada banyak sekali strategi yang bisa digunakan. Ya. Banyak sekali strategi yang digunakan di sini. Ya. Pertama, misal nih, jadi di bot Telegram ini ada alarm, ya, alarm notifikasi dan ada cara screening. Oke. Sebelum ke cara screening, ini adalah cara alarmnya dulu. Oke. Jadi pertama contoh nih, kalau menggunakan di sini alarm trading HQ. Nah, trading HQ. Nah, di sini. Nah, di sini saat jam bursa berjalan, maka di sini akan muncul ya berdasarkan di sini, ini tinggal dibaca. Berikut adalah saham-saham yang secara spekulatif berpotensi untuk naik lebih tinggi berdasarkan pola 3 merah 1 hijau. Jadi yang muncul di sini ini ya ini candle merah 3 hijau 1. Ini adalah candle biasa ya. Candle chart, candle pada umumnya. Pak Oli, Ya. gambarnya belum ada. Oh, gambarnya belum ada. Sudah Iya, kok, Pak. Bos. Gambarnya nggak kelihatan. Gambarnya enggak Apa sudah? Sudah, Pak, sudah ada, Pak. Coba dicek lagi. Sudah ada, Pak? Sudah ada apa belum? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Kalau belum muncul, Bapak klik dari suara saya, Pak.
Jadi yang di Zoom ini sudah saya share screen, harusnya sudah muncul. Coba dicek Muncul lagi. kok, muncul di Sudah sini. muncul atau belum? Harusnya sudah. Sudah Pak Gonti? Bisa mencarinya? Diklik di mana Pak? Bapak klik, harusnya langsung sih. Nggak perlu diklik, langsung muncul. Bisa Pak? Kalau belum bisa saya tunggu. Oke. Oke, yang Bapak lihat di layar apa? Yang Bapak putih lihat aja layarnya. putih aja. Oh, waduh. Kayaknya Bapak keluar dulu deh Pak, nanti masuk lagi. Oh iya. Coba Bapak log out Oke. dulu, nanti masuk lagi. Oke, sambil nunggu Pak Gonti tadi, yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, silakan. Atau tentang trading hari ini. Mungkin saya beli saham lalu turun. Nah, Nanya Pak Holi, yes, silakan. Pak Holi kalau saham yang terakumulasi kuat itu ngeceknya di Monica nggak bisa ya Pak Holi, cuman di Telegram ya. Yes, di Monica belum ada fasilitasnya Pak. Yang ada di Oh, Telegram. gitu ya. Nah, terus satu lagi Pak Holi, Yes. pada saat bursa berjalan, FASIN itu nggak bisa dicek ya Pak Holi, nggak muncul ya? Bisa Pak. Bisa dicek. Bisa Pak, apalagi error tadi ya. Enggak error, bisa. Kalau nggak Hari ini muncul, sampai satu. kalau nggak muncul bisa ya. Kalau nggak muncul berarti tidak ada kriteria yang diinginkan Monica. Oh gitu. Yes. Pak Holi mau tanya, Makasih Pak Holi. Oke. NICL masih terbang nggak Pak? Apa Bu? NICL NICL, iya. terbangkan dong. Tadi terbang tadi. Masih berlanjut nggak Pak? Harusnya Besok. berlanjut. NICL, bentar. NICL. Bentar ya. Harusnya masih berlanjut, masih berapa dia? Oke, bentar. Lihatnya gimana Pak Holi? Melihat apanya Bu? Ya masih berlanjut dan tidaknya gitu tuh sahamnya masih bisa terbang lagi gitu, lihatnya di Melihatnya pertama akumulasi. bisa dari akumulasi. Oke. Bid overnya ya. Masih akumulasi kok. Tapi hati-hati ya, di dalam ada MG. Kalau MG ini besok buang, bisa jadi turun. Oh, iya. MG ada di dalam, di NICL. MG-nya masuk harga AVG 108 tuh ya Pak Holi? 109. 109 ya Ding. Yes. Ya. Oh harganya dia ya. Ya. Ya makasih Pak Holi, makasih. Oke. Pak Holi maaf, MG itu apa ya? MG itu kode broker. Oke. Jadi MG Terus itu dia kode kenapa? broker, Kalau- PB kode broker, KK kode broker kayak gitu. Terus kena bahayanya MG itu kenapa Pak? Sampai Bapak bilang hati-hati itu ada MG di dalam itu. Biasanya MG ini Mm-mm. profit 1% dia take profit 2% take profit itu. Jadi kalau sudah ada di dalam, kalau dia jualan, ya kan harganya bisa turun. Jadi itu hati-hati di Oh situ. itu. Oke. Siap, makasih Pak. Yes. Oke, yang lain Pak Gonti kalau sudah masuk lagi silakan open mic. Oke.
silakan. Yang lain mungkin Selamat malam, Pak Oli. malam, Bos. Gimana trading hari ini? Ya, tadi terganggu dengan banyak tamu, Pak Oli. Oke. Tapi NIJL tadi sempat menikmati banyak itu. Berapa persen itu tadi? Mantap. Saya belinya dari kemarin tuh. Kemarin ya, terbangnya hari ini. Betul, betul. Cuman kemarin saya sempat kaget-kaget, Pak Oli. Kenapa, Pak? Kemarin di portofolio saya naiknya ratusan persen, Pak Oli. Hah? Ratusan di portofolio? Iya, kumpulannya. Jadi kan kemarin stock splitnya si ini, siapa? Harum. Harum. Yes. Kan 1:5 tuh. Jadi Betul. harga saat ininya masih tetap 11.000. Oh, oke. Telat ya, telat berubahnya. Telat berubahnya. Saya kaget. Loh, punya saya kok jadi sekian kali lipat. Aduh, konyol. Saya kira dapat ini, Pak, dapat bonus gitu ya. Ternyata telat ya, belum berubah. Belum berubah, benar. Saya kaget loh. Kenapa seperti ini? Saya merasa tidak transaksi sebesar ini. Ya. Saya cek di dua aplikasi, oh ternyata sama. Lah, tahu-tahu portofolionya meningkat 5 kali lipat, Pak Oli. Mantap, Bos ya. Aduh. Ya, kalau seperti itu menurut Pak Oli gimana? Setelah di stock split, lebih baik di hold ya? Tergantung sih. Kalau bisa di hold, bisa dijual kayak gitu. Kalau Harum ini kan di LQ45 ya, jadi perusahaannya sih masih bagus. Kalau seperti BCA setelah stock split harganya masih bisa naik kayak gitu. Harum sih semoga kayaknya sih masih bisa naik, Pak. Harum ini. Gitu ya. Yes, karena perusahaannya di LQ45 itu rata-rata bagus. Tapi kalau stock split tapi di saham second liner atau lapis 3 gitu sebaiknya jual dulu deh sebelum stock split kayak gitu. Oh. Iya, Contoh kayak hoki itu setelah stock split makin turun. Oh. Tapi hari ini ada berita GoTo masuk LQ45. Iya, Oli, betul. Hari ini masuk LQ45 WSKT yang keluar dari LQ45. Betul. Terus ada satu lagi masuk ID48 apa yang satunya? Apa, Pak? Bentar. Di Stockbit ada aja. Ada berita. Sebentar newsnya. Enggak ada tadi. Inco tadi juga bagus, Pak. Inco. Enggak dong. Kemarin yang bagus, terus turun. Hari ini sempat naik, terus turun gitu maksudnya. Sempat naik. Yang sempat take profit oke. Iya. Tapi kalau nggak sempat ya turun. Naik 2% terus turun tadi. Ya, ini GoTo juga masuk IDX 80. Oh, IDX 80 ya, indeks 80. Ya, hokinya terpental, Pak. Ya.
Ini pengaruhnya ke apa, Pak? Pengaruhnya terhadap sahamnya. Jadi yang masuk LQ45 itu rata-rata sahamnya akan naik kayak gitu. Oh. Udah, Pak. Ya, Pak. WSKT hari ini kan turun harganya penutupan. Walaupun sempat naik. Terus ini Pak Oli, kan ada berita tentang MTEL mau buyback saham ya. Yes. Itu berarti akan naik nggak? Akan naik kemana dulu? Kalau naik 1%, 5%-nya itu kan bisa. Maksudnya naiknya tuh kemana dulu? Oh. Kalau harganya dari berita muncul mau buyback ya 3 hari ini MTEL naik. Oh. Iya. Oli, Yes, Bos. kalau MG itu emang dia sering itu ya, yang mainin itu ya? Biasanya Broker. begitu, Pak. Biasanya iya. Oh, kalau dia yang baik gitu mesti hati-hati berarti ya? Ya, kalau dia sudah ada di dalam, ya kan, Ah. usahakan kita keluar sebelum dia keluar. Oh, oke. Ya. Oke. Ya. Makasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang Oli. lain? Yes, silakan Bos. Iya. Untuk keluar sebelum bandar keluar itu caranya bagaimana Pak Oli? Caranya, oke. Untuk iya agar supaya jangan sampai kita kalah cepat. Oke. Supaya tidak kalah cepat. Oh, bentar. Saya hidupin dulu Mos. Nah, supaya kita nggak kalah cepat dari istilahnya bandar ya. Ya kita harus melihat pergerakannya, Pak. Nah, pergerakannya gimana cara melihat pergerakannya? Ya, kita harus amatin atau harus lihat itu menggunakan time frame 100 tick dan 1 menit. Jadi kembali ke situ lagi. Jadi kita harus cek menggunakan Heikinasi, di time frame 100 tick atau 1 menit. Dan itu harus kita lihat secara bersamaan. Oke, contoh. Bentar. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh hari ini. Saya kasih contoh hari ini. Ini adalah time frame 100 tick ya. Ini adalah time frame 100 tick. Nah, tadi di sesi kedua ya, Nah, tadi kan di sesi kedua kita trading bareng ya, Nanti rekamannya bisa dilihat. Nah, jadi sebelum jadi gini, kita harus melihat pergerakan grafik ini, Pak. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat atau membaca ya, harganya masih kuat naik atau turun. Kayak gitu. Nah, tadi contoh di sini nih. Contoh di sini. Tadi saat saya live trading ya, saat trading bareng tadi kan saya bilang jual dulu kayak gitu. Artinya apa? Nah, saat di situ berarti harganya akan turun. Gitu. Tapi kalau candlenya merah, jadi sebelum candle merah kayak gini, nah itu memang ini adalah tanda-tanda mau turun harganya. Jadi kita harus jual dulu. Nah, jadi kita harus melihat pergerakan grafik ini supaya kita tahu suatu saham masih kuat naik atau turun.
Tapi kalau candlenya sudah mulai mengecil, nah kayak gini ini kan mulai mengecil nih. Ini sudah siap-siap jual. Gitu. Oh ya. Apalagi kalau candlenya merah, itu wajib jual. Iya. Berarti kalau sudah mulai mengecil, walaupun sebelum ada candle merah, bisa keluar. Yes, keluar dulu. Oh iya iya. Iya. Oke. Itu artinya apa, Pak? Kalau candle mengecil terus, Pak? Gimana? Kalau candle mengecil itu artinya apa, Pak? Artinya ya kekuatannya sudah mulai mengecil, jadi sudah mulai melemah. Jadi untuk naik susah kan. Jadi untuk naik itu agak berat gitu. Kalau candlenya sudah mengecil. Bisa dia naik kalau volumenya besar. Tapi kalau volumenya tetap kecil, berarti susah naik. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ya, kalau ada yang lain. Pak Holi. Ya bos. Itu untuk pembelian bandar, di situ kan lotnya tinggi sekali Pak ya. Ya, lotnya tinggi sekali. Nah, itu tempat pembeliannya atau tempat penjualannya? Maksudnya gimana Pak? Ya, bandar itu kan dia kan di situ ada lotnya tinggi sekali. Kalau dia seumpama dia punya barang di situ. Nah, itu tempat penjualannya atau tempat pembeliannya? Tempat penjualan, tempat pembelian. Iya. Katakan di harga, katakan tadi di harga, contoh di PT DU tadi itu di harga 121, di situ lotnya katakan itu ratusan ribu lot. Nah itu apakah ada bandar di situ atau gimana itu Pak Ali? Nggak ada yang tahu Pak. Oh begitu ya. Bisa jadi salah satunya di situ ada saya tadi. Bisa jadi salah satunya ada Bapak atau Ibu tadi yang ikut live trading. Kan gitu. Kalau ada bandar di situ ya kita sebenarnya nggak tahu ada bandar atau enggak di situ. Ya. Jadi kalau seumpama katakan TP-nya itu di 128, itu di lotnya itu tinggi sekali, berarti kita untuk antisipasi jangan melewati itu Pak Holia. Kita usahakan ambil TP di bawah. Di bawahnya, betul Pak. Jadi di bawah resistennya, itu jadi istilahnya resisten. Kalau di lot yang paling besar. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak Oli. Baik. Oli. Ya bos. Tadi saya praktek yang tadi malam disampaikan Pak. Yes. Kebetulan dapat FA SIN itu setelah sesi 2 Pak. Sepanjang sesi pertama saya FA SIN tidak muncul. Oke. Nah di kedua itu ada BSSR Pak. BSSR. Oke. Ya. Nah, tadi saya lihat pas muncul hijau 1, barnya 1. Itu kira-kira kalau swing ini bagaimana Pak? Kalau swing oke Pak. Hari ini kan hijau pertama. Jadi tadi Bapak beli, kalau tadi Bapak beli itu beli posisi terbaik. Baik. Yes. Tadi saya melihatnya ke harga berapanya dengan CFN Pak ya? CFN ya. Jadi kalau tujuannya akan ke harga berapa gitu. Cek di CFN Pak. CFN ya. Yes. Baik. Saya juga tadi ke ANJT. Ya alhamdulillah ANJT. sudah. Yes, yang tadi malam kita bicarakan ya. Betul.
Apalagi DKFT kalau nggak salah tadi malam ya. Apalagi tadi Pak? Tadi malam. ANJT, DSFI, Pak. Apa? DSFI. DSFI. Tapi masih DSFI masih tetap harga ya. Naik 2%. Tadi saya cuan itu di ya Hais dulu beli di 290, tadi terjual 318. Mantap. Oke, jadi mudah kan Pak nyarinya kan? Ya, alhamdulillah Pak. Oke, jadi kalau Bapak nah ini kan sudah mulai sudah bisa kan? Nah, sudah bisa, mencarinya bisa dan profit. Nah, kan itu kan? Nah, itu berarti Bapak stylenya di situ. Kalau memang itu Bapak nyarinya mudah, menerapkannya mudah, Bapak mempraktekannya mudah dan profit. Nah, berarti Bapak nantinya ya udah kayak gini aja stylenya. Nggak usah ikut-ikutan yang lain. Oh, gitu. Baik Pak. Ya. Jadi kalau mempraktekkan mudah dan cara eksekusinya juga mudah dan hasilnya ada itu berarti profit, ya sudah berarti stylenya itu. Nanti setiap orang pasti beda-beda stylenya. Ya, yang masih agak ragu itu di menentukan harga belinya itu, habibnya itu Pak. Ini pasti harga berapa ya? Gitu. Ya. Ada udah temu hijau ya hijau pertama, tapi pada saat mau beli ini berapa ya? Itu agak. Oke, menentukan. Ya akhirnya ikut yang banyak gitu. Ya, menentukan harga buy-nya. Boleh ditunggu di harga yang paling banyak, di bid yang paling banyak, di situ juga boleh. Itu adalah supportnya Pak. Ya. Baik Pak. Makasih Pak. Oke, nah, mantap. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, kalau ada yang lain, kita sambil evaluasi. Kalau setiap hari materi terus, nanti bingung nih. Jadi kalau ada materi dipraktekkan, ketemu metode yang bagus buat kita, nah itu bisa dipraktekkan. Dan kita sambil evaluasi, tadi yang trading kenapa bisa cuan, kenapa misalkan ada yang loss, kenapa bisa loss atau kenapa bisa minus, nah kita harus evaluasi. Supaya kita nanti ya bisa cuan konsisten setiap harinya. Malam Pak Oli. Malam Bos. Tadi yang agro saya lupa cek itu udah turun ya. Itu ininya. Agro. Yang kemarin beli sore itu. Iya. Agro tadi pasti sempat naik. Tadi naik ke bentar. Kalau nggak salah 960 ya. Agro tadi naik cuma 0,5% ya. Dikit tadi naiknya. Tapi kalau buat swing masih selama candle-nya masih hijau nggak apa-apa. Yang buat masih biarin. Yes. Tadi kan konsen di itu kan di PTDU sama itu Koto kan lumayan itu. Yes. Ininya lupa di account satu lagi. Iya, kelupaan cek tadi barusan iya ya, udah turun. Berarti masih bisa ini ya, nggak usah di cut loss ini ya. Yes. Selama candle-nya masih biru atau hijau, di hold nggak apa-apa Pak. Oke. Ya. Tapi kalau candle-nya merah, silakan jual. Jual aja ya. Yes. Kalau candle-nya besok merah atau beberapa hari lagi merah, jual. Ya. Oke Pak. Ya, makasih Pak. Baik Bos. Oke, ada lagi yang lain? Ayo silakan. Kalau ada pertanyaan ya, atau saat trading ada kesulitannya bagian yang mana? Oli. Ya Bos.
Untuk trading pagi, saya sering ketinggalan untuk masuk karena terlalu banyak yang komentar di situ, jadi saya bingung kita mau masuk di mana. Akhirnya terlambat untuk masuk. Oke. Ya, jadi saya mohon maaf, ini hanya sebagai saran saja. Kalau bisa cukup satu orang yang pandu waktu pagi lah, jadi kita konsisten di situ dalam satu jenis saham. Ya. Terima kasih. Yes, jadi saat live trading ya, saat trading bareng, saya akan konsen di 3 saham aja. Jadi nggak banyak, cuman 3 yang ada di layar. Jadi saat live trading ya, trading bareng itu saya hanya beli yang di layar aja. Kalau yang di luar layar itu kalau saya bisa mantau, saya akan beli. Tapi kalau enggak, saya akan konsen di layar ini. Jadi maksimal ya, maksimal. Jadi gini, yang saya beli itu adalah yang di layar. Nah, tapi kalau saya punya saham yang misalkan setelah saya beli tiba-tiba terbawa turun gitu, dan saya belum cut loss, ya, itu ada yang saya breakdown, ada yang saya pantau, ada yang saya biarkan, gitu. Tergantung daily-nya. Tapi yang fast trade, tolong konsentrasi aja di 3 yang ada di layar supaya kita sama-sama masuknya bareng, keluarnya juga bisa sama gitu. Gitu. Dan nggak perlu nanya sebenarnya, boleh masuk nggak? Nah, nggak perlu itu. Kalau nanya boleh masuk atau enggak, berarti itu sebenarnya sudah telat. Saat saya bilang buy, silakan buy. Saat saya bilang boleh masuk, berarti boleh masuk. Gitu. Di layar ini cuman time frame-nya adalah 100 tick, tapi di layar saya yang sebelah itu 1 menit. Kenapa? Ya, supaya saya bisa memantau setidaknya itu 3 saham. Kalau semuanya time frame 100 tick sama 1 menit saya tampilkan di layar ini, nanti kesulitan ya. Nanti kesulitan untuk memantaunya atau terlalu kecil gitu, Pak. Oh ya. Ya. Jadi saat live trading ya ikutin aja ritmenya ya. Yang live trading. Kalau mau masuk di saat saya bilang buy ya di situ saya juga buy. Saat saya bilang sell atau hati-hati itu ya jual. Supaya bareng kayak gitu. Saat cut loss, nah kalau cut loss ini mungkin berbeda nih. Saat saya cut loss mungkin Bapak dan Ibu juga nggak cut loss gitu loh. Nah itu memang kembali ke kita masing-masing ya. Ya. Makanya Oke, kalau makasih, Pak. trading bareng usahakan 30 menit pertama atau setidaknya 1 jam pertama itu target kita sudah bisa tercapai. Supaya berikutnya kita nggak terlalu ngejar tradingnya. Jadi tradingnya santai. Kadang saya sesi kalau sudah lewat jam 10 gitu, saya nggak begitu ngejar. Atau kadang saya cuma nemenin gitu. Itu karena sudah tercapai. Kecuali kelihatan bagus gitu kan dan baru naik, nah itu saya juga beli. Gitu Bos. Oke. Oke, makasih. Yes. Pak Holi mau nanya. Silakan Bu. Kalau kata Bapak kan buy gitu ya, saya lihat angkanya gimana? Lihat tabel ke kanan yang warna pink atau yang warna apa? Bingung, banyak angka bergerak-gerak. Warna pink. Warna pink Ya, yang mana misalnya Bu? kalau pas waktu ini sebelah kanan gitu, misalnya kayak agro ini kan, ya jadi kalau buy waktu angka biru berarti ini harganya di 910 atau di berapa? Kan Pak Holi cuma bilang buy, tapi buy-nya di angka berapa? Lihatnya saya bacanya ke yang mana? Oke, buy. Jadi kalau saya bilang buy, berarti candlenya adalah biru. Itu langsung HK. Angkanya berapa? Ibu tinggal buka. Nah, saat mau beli itu kan pasti ada angkanya Bu di situ. Itu langsung klik buy. Oh, angka yang ada di aplikasi saya berapapun buy aja. Yes, yang di harga saat itu ya. Iya, iya. Itu. Jadi itu langsung HK.
Nggak usah diedit-edit lagi, langsung aja ya. Ya, tapi jangan salah mencet sebelumnya loh Bu ya. Nanti mencetnya terlalu di atas juga nggak dapat. Jadi di saat itu ya, misalkan saya bilang buy, nah harganya di situ berapa? Ya itulah beli. Oh, itu 904. Kalau ternyata di aplikasi saya udah naik jadi 905, ya buy aja ya, beda dikit. 90, ya nggak apa-apa. Kalau masih naik 1-2 tik masih toleransi lah di situ. Oh, oke. Kalau sell, begitu bilang sell itu ngikutin harga yang ada aja ya saat Turunin, itu bukan. sell juga. Kalau saya bilang sell, misalkan harganya 100 itu, jualnya di 99. Jadi kalau sudah beli ya, kalau sudah beli itu siap-siap ya, siap-siap untuk jual kan. Nah, lotnya masukkan, tinggal nanti input harganya. Jadi supaya langsung terjual. Jangan masih mencari. Saya bilang sell, jangan sampai masih nyari dulu nih sahamnya. Itu nanti kelewatan. Tadi Ya. aplikasi saya masalah ya pada saat mau digoyang-goyangin nanti keluar masuk lagi kayaknya lebih baik di laptop kali ya. Di laptop. Enggak, saya transaksinya justru di handphone. Oh, justru di handphone. Yes. Saya di laptop ini hanya melihat grafik aja. Oh, gitu. Di handphone saya nggak buka layar yang lain, Bu. Cuman layar yang saya transaksikan. Cuman saya melihat itu aja. Nggak ngelihat yang lain. Kadang persentase itu juga nggak saya lihat. Naik berapa persen gitu. Nggak kelihatan. Dan saya nggak lihat. Kecuali saat sudah tenang pergerakannya, baru saya lihat. Oh, sudah naik 3%. Nah, kayak gitu. Jadi Tapi lotnya kalau belinya 100, siapin jual 100 lot, tinggal harganya diedit beli berapa nanti yang muncul gitu ya. betul ya. Jadi saya di handphone itu sudah siap-siap, tinggal mencet tombol buy atau tombol sell. Tapi Nggak aplikasinya suka keluar sendiri, Pak. Ibu aplikasinya apa? Pakai OCBC Sekuritas. OCBC Sekuritas. Oke. Nah, kalau Ibu merasa nggak nyaman untuk aplikasi sekuritasnya, silakan buka sekuritas yang lain, Bu. Kan gitu. Nanti apa nih sekuritas yang nyaman menurut Ibu? Belum tentu sama. Saya punya CMB, anehnya kalau di handphone nggak bisa, harus di laptop. Oh, di handphone nggak Punya bisa. 2 saya. Tapi kalau mandiri saya belum punya. Kalau mandiri didiamin beberapa lama itu nggak keluar sendiri. Keluar sendiri itu gimana maksudnya? Ya logout sendiri, Pak. Jadi harus masukin password lagi. Oke. Saya Mandiri Sekuritas ngelihat grafik, kita kan seharian juga live trading ya, itu nggak pernah ngelogout. Mungkin karena digerak-gerakkan ya, mungkin karena digerak-gerakkan. Kalau dibiarkan bisa jadi ngelogout. Itu sebagai tingkat keamanannya. Jadi harus digerak-gerakin terus ya. Ya, tapi di handphone juga sama. Saya Mirai di handphone itu nggak pernah minta PIN karena saya pencet terus. Oh. Harusnya sekuritas yang lain juga sama kok Mandiri. Kalau saya pegang terus, itu juga nggak masukin PIN. Tapi kalau nggak ada aktivitas lebih dari 5 menit, ya baru dia minta PIN lagi. Oke, Pak. Ya, ngerti. Makasih. Baik. Pauli. Ya, Bos. Ini kemarin saya ada kepencet nih yang Mandiri Sekuritas kan tampilannya tiga apa nih? Ada 3 tampilan. Saya mau masukin satu lagi itu gimana caranya, Pak Pauli ya? Masukin satu lagi itu apa maksudnya? Jadi ini kan ada tiga apa nih? 3 task ya, 3 taskin ya. 3 layar ya. 3 layar MDKA, Agro dan MDKA. Ini kemarin ada satu yang kepencet saya. Ini mau saya masukin lagi nggak bisa. Bapak tinggal klik ini aja, fast trade ini. Oh, fast trade. Yes. Oke.
Oke. Oke, saya coba kalau gitu. Malam Pak Oli. Malam Bu. Mau nanya Pak, saya kalau Mira itu kalau misalnya mau pindah menu-menu itu Pak selalu muncul kayak petunjuk-petunjuk itu biar nggak muncul itu gimana ya Pak? Karena kan kita harus meng-close dulu kalau di tempat saya gitu Pak. Gimana caranya ya Pak ya? Caranya Ibu centang, habis itu close. Nah itu kan pertanyaan, sebenarnya muncul notif itu kan itu pertanyaan. Coba Ibu baca, apakah itu mau dimunculkan setiap saat atau tidak. Nah, kalau enggak Ibu Enggak, tinggal, Pak. kalau enggak Ibu centang lalu close. Gitu. Centang di pada Iya. saat muncul itu, misalnya saya kan Saat- mau pindah dari mau order gitu ya Pak, itu kan muncul menu search Ya. gitu, saya close kan, udah akhirnya keluar kan. Lah habis Ya. itu saya mau pindah lagi mau ngeliat portofolio gitu kan, itu keluar lagi Pak, muncul lagi gitu Pak. Iya, makanya Ibu centang lalu close supaya nanti berikutnya nggak muncul lagi. Gitu. Oh, centang dulu baru di close ya. Kalau nggak gitu, Ya. kalau tapi saya selalu close itu Pak, tapi nggak saya centang, itu berarti keluar terus ya. Dicoba Bu ya. Nanti dicoba. Atau Oke, Pak, sekarang makasih, dicoba Pak. juga bisa. Ini sedang saya coba. Ya. Oke, makasih Pak Oli. Oke. Ada lagi yang lain? Malam Poli. Malam Bos. Poli, saya udah belajar trading udah 2 minggu lah. Yes. Cuman memang belum konsisten. Ya. Nah, ini saya itu karena terlalu cepat ngangkat atau terlalu lambat ngangkat, kayaknya cut loss itu gitu kan. Berulang-ulang untuk ngangkat maksudnya gimana Pak? Kadang terlalu lambat. Ini lambat cut loss, kadang juga terlalu cepat. Kadang kita terlalu cepat, nanti khawatir dia makin turun harganya, jadi ya cepat kita cut loss, ternyata harganya naik lagi gitu. Oke. Atau kita nunggu, wah ini ini pasti naik lagi nih. Udah turun, wah nanti sudah 7% Kak, baru kita cut loss. Makanya itu yang sering tidak ini. Oke, Bapak Nah, itu yang yes, Bapak tradingnya Cara- swing apa fast trade, Pak? fast trade. Fast trade. Bapak sudah latihan transaksi? Udah. Sudah. Kalau itu tidak masalah secara teknisnya. Cuman kadang itu ragu-ragu. Ini kalau kita mau cut loss sekarang, misalnya baru turun 2-3%, jangan-jangan nanti naik lagi gitu. 2-3%. Fast trade 2-3% ya take profit dong, Pak? Enggak, maksudnya turunnya. Turunnya, oke. Saat Bapak beli, apa yang Bapak lihat? Saya lihat di candle birunya, candle hijaunya. Oke. Candle biru di mana? Bapak menggunakan Heikinasi? Pakai Heikinasi. Oke. Time frame-nya 100 tick sama 1 menit? Iya, benar. Oke. Cuman kan ini menyangkut ini aja. Kadang kita takut ini, jangan masih turun sedikit. Kan biasa kan turun, terus naik lagi. Gitu loh. Oke. Kadang udah turun kita tunggu aja lagi dikit. Mungkin dia akan naik lagi. Nah, itu yang seringnya kalau ininya kadang sudah saya terlanjur cut loss, ternyata naik lagi harganya. Waduh. Oke. Atau kadang kita tunggu, tambah turun. Yes. Itu gimana ya? Oke. Pertanyaannya adalah saat Bapak beli, apakah candle di 100 tick dan 1 menit biru dan parabolik SAR-nya sama-sama baru pindah ke bawah? Itu pertanyaannya. Iya dong. Saat kita mau beli untuk fast trade, pastikan sahamnya naik. Ya, pastikan sahamnya naik. Kalau nggak naik berarti kecelakaan. Gitu. Ya, kalau nggak naik turun dari spotnya ya cut loss.
Tapi karena kita butuhnya adalah kepastian naik, maka kita juga harus melihat indikator yang menginformasikan untuk naik. Nah, pertama ya, harus melihat time frame 100 tick dan 1 menit. Itu satu. Yang kedua, kalau beli, pastikan candle 100 tick dan 1 menit sama-sama biru dan parabolik SAR-nya sama-sama mau pindah ke bawah. Minimal itu kalau kita mau beli. Kalau kita misalkan menggunakan dua itu, tapi masih merasa sering miss gitu, berarti harus ditambah dengan indikator yang lain. Dan sebelum beli, silakan Bapak cek dulu candle daily-nya. Kalau candle daily-nya hijau pertama kali, maka fast trade lah di saham tersebut. Jadi supaya misalkan setelah kita beli harganya turun, besok masih ada kesempatan untuk Ya, lu naik. kenapa nggak mau nyanyi ya? Gitu, Bos. Enggak, itu yang bikin ini juga kan karena guyuran itu. Tiba-tiba kan kalau guyuran kan tiba-tiba kadang parabolik SAR-nya bagus, semuanya tiba-tiba. Oke, kalau itu berarti Bapak juga harus lihat bid dan offer. Dikombinasi. Nah, jadi dikombinasi, iya, bid dan offer. Kalau bid dan offernya masih bisa atau masih tebal dan nggak dicabut, itu masih kuat berarti. Tapi kalau bid offernya tiba-tiba dicabut, itu kan tanda-tandanya, itu kan ada, Pak. Kalau bid offer ini mau dicabut, tanda-tandanya ada. Jadi apa tanda-tandanya? Candle-nya masih biru. Candle-nya masih biru, tapi sudah mengecil. Atau candle-nya masih biru, tapi ada shadow di atas dan di bawah. Itu juga tanda-tanda mau dicabut. Contoh kayak gini nih. Inco. Saat candle-nya seperti ini, ya ini berikutnya akan merah, berarti akan turun. Itu yang bid offer ini yang kira-kira yang karena itu kadang tiba-tiba dicabut. Iya, Pak. Jadi kadang tiba-tiba cabut ya kita kan harus ngelihat ya. Kalau masih misalkan nih di sini bid offernya misalkan bidnya 8.000 tiba-tiba 100.000 gitu. Nah, ini kan tanda-tandanya masih aman. Tapi kalau 100.000 tiba-tiba tinggal 8.000 ya hati-hati, berarti bidnya dicabut. Oke. Gitu. Thank you. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Oh, tanya Pak Oli. Saya masih mengenai one day trading dengan beli pagi jual sore, beli sore jual pagi. Itu perbedaannya gimana, Pak? Oke, beli pagi jual sore. Ya, beli pagi jual sore. Emang ada, Pak, beli pagi jual sore? Ayo, saya tanya dulu nih. Beli pagi jual sore. Emang ada beli pagi jual sore? Di mana yang ada, Pak? Ayo. Beli sore jual pagi ya. Oke. Kalau beli sore jual pagi, sore beli, pagi jual. Sudah itu. Jadi setengah 3 beli, besok pagi jam 9 saat pasar buka silakan dijual.
Jualnya di mana? Di TP1-nya. Di TP1 berapa, di situ dijualnya. Oke, beli sore, jual pagi. Masih belum ini? Masih belum paham? Screening apa dari rekom Bapak itu? Atau bisa screening sendiri? Oh, screening sendiri bisa, Pak. Bapak screening sendiri boleh. Kan sudah diajarin. Apa belum? Yang melalui Monica itu? Melalui Monica bisa. Yes, melalui Monica bisa, Pak. Langkah-langkahnya tahu kan, Pak ya? Ya, bisa. Kemarin saya udah baca di kitab cuman sih. Nah, di situ. Cuman belum praktek. Oke, nanti tinggal dipraktek. Belum praktek. Yes. Beli sore, Kalau jual one pagi. day trading, Pak? One day trading. Nah, one day trading berarti belinya itu ya mau beli jam 10 silakan, mau belinya jam 9.30 silakan. Ya. Beli lalu naik di TP1 silakan dijual. Entah itu setelah beli 5 menit naik disesuai TP1 ya jual. Nggak harus nunggu 1 harian, enggak. Jadi one day trade ya trading ya sekali aja. Beli sekali profit ya udah selesai. One day trade. Gitu. Entah belinya jam 9 ya. Nanti 9.30 dijual bisa. Entah belinya saat jam 10 nanti jam 11 naik ke TP1 dijual silakan. Jadi one day trade ya transaksinya sekali. Sekali ya? Yes. Kalau berkali-kali berarti fast trade itu, Pak ya? Kalau berkali-kali berarti fast trade. Oke. Ya, Pak. Makasih, Pak Heri. Yes. Pak Oli, untuk memunculkan bid offernya itu bagaimana caranya, Pak Oli? Oke, Bapak sekuritasnya apa, Pak? Mandiri Sekuritas. Oke, Bapak klik order, lalu stock filter. Oh, stock filter. Order, stock filter. Oke, makasih. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oh, berarti sudah pinter-pinter nih, mantap. Selamat malam, Pak Oli. Malam, Bos. Ini Pak mau tanya, candle hijau beli, candle merah jual gitu. Saya coba ikutin kok. Ini apa suka kena prank gitu, banyak kan prank. Wah ini mau naik nih, tahunya baru beli ya merah gitu. Untuk ngurangin prank itu gimana ya Pak? Oke, untuk ngurangin prank ya berarti harus dilihat di banyak indikator, Pak. Jadi contoh nih, apa ini? Inco deh. Coba nih yang garis biru ini. Bentar. Jadi supaya kita tidak mudah terkena prank berarti harus dikonfirm dengan indikator-indikator yang lain. Indikator yang lain apa? Bisa RSI, bisa stokastik, RSI, MACD kayak gini. Jadi ini kalau saya tarik garis lurus, saat mau naik semua indikatornya juga akan
naik. Gitu. Jadi kalau hanya candlenya biru, ya kan, tapi indikator yang lain nggak menginformasikan naik, ya berarti naiknya juga nggak kenceng-kenceng amat gitu, nggak kenceng-kenceng banget, gitu bos. Jadi harus dikombinasi dengan indikator yang lain. Apalagi kalau fast trade. Gitu. Ada lagi bos? Oh, kalau MACD itu di bawah 0, tren MACD meskipun itu golden cross gitu ya, itu kecenderungannya itu ini ya, kenaikannya itu seringan lemah gitu Pak ya, cenderung lemah, berbeda dengan kondisi Ya enggak juga. Jadi gini, saat golden cross berikutnya kan naik nih. Tapi kalau yang dilihat beberapa menit lagi yaitu hal yang lain gitu. Kita fast trade itu kan nyarinya yang kalau bisa 5 menit sudah selesai. 3 menit sudah selesai. Jadi kenaikan sesaatnya fast trade. Beli ya, saat mau naik beli, mau turun jual. Entah itu durasinya cuma 1 menit, entah itu kenaikannya cuma 1 tik atau 2 tik, yaitu kita harus jual. Karena fast trade. Maka indikatornya semuanya harus up supaya kita confirm untuk naik. Nah, kalau misal nih MACD kalau di bawah 0 lemah, enggak. Kalau sudah golden cross dia akan naik. Tapi kalau dead cross, nah ini dead cross, ya berarti akan turun. Jadi walaupun di bawah 0, tapi kalau golden cross, ya dia bisa kuat naiknya. Karena ini kok cepat ya, habis naik kok cepat ya, karena ini time frame-nya adalah menit. Kalau time frame daily ya lama pasti. Gitu bos. Jadi kalau nunggu confirm untuk naiknya, silakan ya nunggu momentum, ya, nunggu momentum memang, baru dia bisa up. Kalau misal nih kinasinya biru, parabolik SAR-nya mau turun, stokastiknya mau naik, MACD-nya naik, MACD-nya turun. Ya kan ada yang menginformasikan turun, ada yang menginformasikan naik. Jadi gimana? Ya masih tarik menarik. Tapi kalau semua indikator menginformasikan naik, ya berarti sahamnya akan naik. Gitu bos. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik bos. Oke. Ada lagi yang lain? Malam Poli, mau nanya Poli. Yes, silakan bos. Saya kan lebih sering scalping Pak ya. Screeningnya pakai Monica F ungu. Nah kalau saham-saham yang keluar itu tidak direspon sama pasar, saya juga sering cari saham di running trade. Yes. Nah pertanyaan saya, mana lebih bagus yang kita scalpingin itu sahamnya sudah naik, ya katakanlah di atas 20%, atau sahamnya yang masih di bawah misalnya 5% atau 3% itu Pak Oli. Oke. Ada lagi Pak? Enggak, itu pertanyaannya Pak. Oke. Saham yang layak untuk scalping adalah saham yang pergerakannya cepat. Itu satu. Cirinya apa? Saham yang bergerak cepat, volumenya besar. Ya, volumenya besar. Lalu sahamnya apakah di atas 5%, apakah di atas 20%? Nah, itu relatif. Relatif itu adalah tergantung kita berani atau tidak. Ya, kita berani atau tidak nih. Kalau misalkan, oh saya akan ngambil di atas 20%. Nah kita berani nggak nih kalau tiba-tiba dibawa terjun? Gitu.
Nah, kalau di atas 5% artinya baru mau naik nih. Nah, kalau saham ya, saham yang buat fast trade sebaiknya yang baru naik memang. Baru naik 5%, volumenya besar, plus. Nah, plus. Kalau bisa candle daily-nya itu baru hijau pertama. Jadi sahamnya itu entah itu yang muncul di Monica, entah yang itu muncul di mana running trade gitu. Nah, kalau mau cari saham yang potensi arah itu kan yang cepat Pak ya. Dan pergerakannya cepat, itu tinggal klik aja di sini nih, di spekulan arah. Tapi saham-saham yang muncul di sini, saham-saham yang muncul di sini itu adalah yang sudah naik di atas 10%. Baru muncul di sini. Jadi di atas 10% baru muncul di sini. Dan ini pergerakannya cepat. Kalau Bapak bisa mengikuti pergerakan sahamnya, apalagi memang tujuannya fast trade, di sini enak Pak. Asal tahu kapan waktu beli dan kapan harus jual. Itu Telegram Pak ya? Yes, ini yang di Telegram. Pengalaman saya gini Pak Oli, psikologi saya kan terganggu sebenarnya ini dari beberapa YouTube yang saya tonton, dari yang lain gitu. Kan ada menyarankan carilah saham yang baru naik, kalau bisa 2-3% gitu ya. Itu selalu psikologi saya terganggu. Padahal pengalaman saya nih ya, setiap saya lihat saham yang itu cenderung stagnan, tidak naik gitu. Malah yang volatil, yang cepat pergerakannya, volumenya besar, saham-saham yang sudah naik tinggi di atas 20% gitu. Jadi mungkin artinya kenapa saham itu naik 20%, karena banyak orang di situ kan begitu. Jadi Pak Oli tadi mengatakan, ya saya jadi terbuka pikiran saya, terserah dimanapun, tergantung resiko begitu ya Pak Oli ya. Kalau berani kita ngambil resiko, ya tidak masalah. Yang penting volatil dan volume besar dan pergerakan cepat gitu ya Pak Oli ya. Betul. Ya. Karena kalau memang trading cepat, ya kita harus tahu nih, kapan beli, kapan jual. Walaupun saham sudah naik 20%, tapi kalau kita tahu posisi beli dan posisi jualnya, maksudnya kapan harus beli, kapan harus jual, ya itu nggak masalah. Yang takut, yang jadi masalah itu adalah kita ambil harga yang sudah naik 20%, tapi kita nggak tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Misal hanya ikut-ikutan. Ini yang saya khawatirkan. Apalagi nggak memantau. Nah ini kalau dibawa naik sih nggak masalah. Takutnya nih, ambil saham yang di atas 20%, nggak memantau, lalu dibawa terjun ARB. Hari itu bisa minus 26%. Iya. Iya, selama ini sih saya sering dapat cuan yang begitu, karena kan saya beberapa kali pelajari gitu ya, kelihatan selama ini sih kelihatan gitu akan arah gitu. Nah, jadi kalau misalnya dapat masuk di situ langsung arah, ya enak itu. Tapi sekali-sekali juga pernah langsung ARB, nggak bisa keluar gitu. Tapi ya menarik sih buat saya, karena kan saya terus pantangin gininya ya kan, terus pantau gitu. Ya jadi tercerahkanlah kalau Pak Oli sudah seperti itu, kan tidak mesti harus saham itu baru naik gitu ya. Itu tergantung resiko ya Pak Oli. Selama ini sih psikologi saya terganggu. Jadinya terganggu gitu kalau sudah ada seperti itu sih. Terima kasih Pak Oli pencerahannya. Oke, Pak. Malam Pak Oli. Malam. Mau nanya. Coba tolong dibukain IATA Pak. Apanya yang dibuka Bu? Iya. Itunya apa? Monica yang apa? Atau saya kan kemarin beli IATA masih hijau pertama, terus hari ini masih hijau, tapi di portofolio saya merah. Terus saya beli Unilever, udah untung sih Unilever, tapi kan
pertanyaan saya adalah, ini saya tujuannya swing ya Pak, swing pendek. Oke. Kapan saya tahunya si si misalnya kayak Unilever tadi kan sudah lumayan tuh, saya terakhir posisi Unilever itu di Unilever itu 4790, saya 4650, lumayan ya Pak, sudah naik 3%. Oke. Hanya saja saya mau, karena saya swing nggak saya jual Pak. Lah saya pengen tahu kira-kira itu dia akan posisi hari ini tertinggi berapa, itu tahu nggak ya Pak? Atau besok tertinggi berapa, atau kan kalau CFN itu 1 minggu sampai 2 minggu ya Pak ya. Lah saya khawatirnya Satu satu hari hari sampai sampai 2 minggu. saya khawatirnya tahu-tahu terjun bebas gitu loh Pak, yang sudah positif gitu tahu-tahu hilang Pak, karena saya sudah ngalaminnya sendiri itu. Artinya positif tahu-tahu hilang gitu Pak, meskipun setiap hari saya cek gitu Pak. Oke. Jadi pertanyaannya adalah gimana taunya si saham tersebut ini sekarang posisinya sudah di spike gitu loh Pak, sudah di tertingginya dia gitu. berarti kalau untuk mengetahui posisi harganya sudah nyampe spek atau belum, Ibu tinggal buka Monika. Oke, apa ini yang mau dilihat? Yang mau dilihat apa? Coba IATA dulu deh Pak, IATA saya merah IATA. Tadi kan ada dua yang IATA tuh saya beli kemarin, hari ini masih hijau tapi posisi saya merah di portofolio saya. CFN-nya IATA 05 ya. Oke. IATA ya. Ini spike-nya sudah tercapai. Time frame 05 IATA sudah tercapai. Karena sudah tercapai maka turun ya tadi. Juni tanggal 13. Ya, tanggal 2. Ini bulan Juni tanggalnya ya berarti hari ini. Nah, tadi IATA itu sudah nyampe di berapa nih? 3202 ya. IATA. Oke. Bentar, IATA tadi sudah nyampe ya 202. Spike-nya ini nyampe ke spike-nya 202 dan hari ini itu sudah nyampe Bu di 202. Terakhir pada saat saya lihat 190 berapa ya punya saya itu. Dia udah terjun Pak. Saya hari ini juga ngeliat kan jamnya beda ya. Telat gitu loh Pak. Yes, maksudnya gimana, Maksudnya kalau di yang CHA itu masih hijau gitu Pak. Iya. Kalau yang di CHA IATA itu masih hijau. Gini. Tapi saya karena sudah melihatnya jamnya telat, saya belinya kemarin 195 kalau nggak salah. Sebentar saya lihat dulu. 195 sekarang 194 sudah negatif. Oke, jadi gini. Ya, 192 sorry Pak. Sekarang hari ini 192. Oke. Ibu tujuannya kan swing ya kan. Ibu hanya bisa ngelihatnya kan cuman CHA ini. Ya. Betul enggak? Oke. Kalau Ibu cuma bisa ngelihatnya di sini, yang lain belum tahu, tentang CTL belum tahu, tentang CFN belum tahu, ya sudah. Ibu nggak usah susah-susah. Tinggal Ibu lihat di sini, ya kan? Ibu lihat di CHA daily. Besok Ibu tinggal lihat. Kalau besok candlenya hijau, tetap di hold. Kalau besok candlenya merah, silakan jual. Walaupun portofolio Ibu minus, itu harus dijual. Mending dijual, misal besok merah nih, lalu minus misalkan 2%, sebaiknya dijual, di cut loss nggak apa-apa, daripada lebih turun lagi. Itu kalau memang tujuannya adalah swing. Jadi yang dilihat hanya merah, hijau, cukup itu aja. Nah, maksud saya gini Pak, pertanyaan saya,
Itu pertanyaan saya adalah, itu candlenya hijau tapi sudah merah gitu loh Pak. Yang merah kan portofolionya Ibu, bukan candlenya. Iya, maksud saya Iya. gitu. Lah, nggak apa-apa Ibu. Portofolio Ibu merah nggak apa-apa. Selama candlenya masih hijau. Tapi Ada kalau potensi naik enggak besok? Kalau potensi naik besok, ya potensi naik besok mau dicek berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan CFN 05, harusnya di 202 itu sudah harus dijual. Gitu. Jadi kalau berdasarkan CFN 05, ya kan, di 202 itu harus dijual. Kenapa? Ya karena CFN-nya di 202. Nah, makanya karena Ibu belum memahami tentang CFN, yang dipahami hanya masih tentang Heikinasi, ya silakan gunakan Heikinasi aja. Nggak usah bingung CFN, nggak usah bingung CTL. Nah, yang penting konsisten di sini. Candle hijau beli, candle merah jual. Kalau besok Ibu nanya, pot besok masih kuat naik nggak? Kalau berdasarkan CFN 05 sudah tercapai berarti akan turun. Oh gitu. Yes, kalau berdasarkan CFN. Tapi kalau berdasarkan Heikinasi, karena candlenya masih hijau, ya masih potensi naik. Kalau Ibu saat beli adalah saat hijau pertama, ya udah beli saat hijau pertama, saat candlenya merah baru jual. Selain itu nggak perlu ngelihat-ngelihat yang lain. Kalau memang patokan saat beli adalah itu. Hijau pertama. Tadinya maksud saya mau saya gabung Pak. Mungkin harusnya auto sell gitu ya, langsung 202 gitu ya. Kalau saat saya nerangin CFN, itu kan selalu saya bilang, jualnya bukan di ujungnya. Ya. Contoh nih, kalau CFN spike-nya 202, jangan pernah jual di 202. Tapi turunkan 1 atau 2 tik di bawah tertingginya. Jadi bisa jual di 100 atau 101. Ini kalau mau digabung. Nah, tapi saat Ibu beli, Masalahnya saya tadi nggak tahu. Kenapa? Masalah saya tadi nggak tahu kalau mencapai 202. Saya nggak Iya. tahu. Ya, karena Ibu Pas nggak mantau gitu Pak. Iya, karena Ibu kan belum memahami CFN, ya kan? Kalau belum memahami CFN, jangan pusing-pusing tentang CFN itu maksud saya. Tapi berikutnya nanti Ibu bisa pelajarin. Nah, sekarang kondisinya adalah saat Ibu belinya candlenya hijau, ya. Ini saat Ibu beli kan patokannya candle hijau. Berarti jualnya kapan? Ya. Jualnya patokannya adalah candle merah. Ya sudah itu aja berpatokannya. Jadi digabung-gabung boleh ya kan. Tapi kalau penggabungannya kita belum ngerti, ya percuma. Jadi lakukan dulu yang kita pahami, ya. Lakukan dulu yang kita pahami, baru sambil edukasi nih. Misal Pak, saya belum ngerti tentang CFN, silakan tanyakan. Kalau pertanyaannya Bu, CFN-nya gimana? Kalau pertanyaannya seperti itu, CFN-nya sudah tercapai gitu maksud saya. Oke Pak. Coba Pak Unilever Pak. Unilever. CFN-nya. Kalau candlenya masih hijau panjang. Oke. Unilever itu spike-nya di 4950 tertingginya. Oke. Berarti belum tercapai. Kalau mau jual gimana? Kalau berdasarkan CFN 05 di 45925. Jadi kalau mau jual di 4925. Ya, karena tertingginya 4950. Berarti saya biarin ya Pak, sekarang kan baru 47 sekian gitu. Iya. Atau saya pasang auto sell.
Ya auto sell boleh, pakai auto sell silakan. Jadi kalau memang targetnya Ibu di 4925, silakan auto sell. Daripada miss kayak tadi gitu ya Pak ya, tahu-tahu Ya. sudah mencapai ke atas, nggak tahu gitu ya. Yes. Auto sell kalau Mira itu kan maksimal seminggu ya Pak ya. Auto sell 1 bulan kayaknya Bu. Rata-rata 1 bulan. 1 bulan, bukan 1 minggu ya. Yes. Oke Pak, makasih Pak Oli. Baik. Nanya Pak Oli. Silakan Bos. Tadi saya ada terdengar CTL Pak Oli. Itu untuk ngecek apa CTL tuh Pak Oli ya? Tolong itu Pak Oli dikasih tahu kami Pak Oli. CTL untuk mengetahui area supply zone, untuk mengetahui area trendline atau support dan resisten. Nih. Oke. Contoh di CTL ya, di CTL kita bisa mengetahui untuk mengetahui supply zone. Pertama, supply zone. Kalau ada garis abu-abu, warna abu-abu di atas candle itu namanya supply zone. Oke. Ya. Kalau di bawah apa itu namanya? Di bawah candle, ya, di bawah candle itu namanya demand zone. Kalau ada abu-abu di bawah candle itu namanya demand zone. Itu jadi support kuat. Oke. Lalu juga ada ini namanya trend line. Nah, garis apa ini? Orange ini adalah trend line. Kalau ada garis di atas candle itu namanya jadi resisten. Kalau garisnya di bawah trend line itu jadi support. Gitu Bos. Jadi CTL itu untuk mengetahui resisten sama support, area resisten atau support. Nah, tapi kalau ada supply zone itu berarti resistennya resisten kuat. Tapi kalau ada di bawah candle ada abu-abu itu demand zone, itu support kuat. Ada lagi? Oh iya, makasih Pak Oli. Oke Bos. Malam Pak. Malam Bos. Ya Pak Oli, mungkin Bapak udah pernah terangin tapi saya agak nggak ngerti. Yang untuk screening Monica, yang kalau Bapak bilang untuk fast trade, itu cara screening Monica itu pakai apa ya? Ininya Pak ya, filternya Pak ya. Untuk fast trade-nya Pak, untuk fast trade Pak. TikTok Pak. TikTok. Apa Pak? TikTok. Oh, TikTok. Yes. Di situ bisa. TikTok. Panduannya misalnya panduannya itu kan ada beberapa, bisa kita tolong di open Pak. Oke. TikTok ya. Ya kita pilihnya yang apa nih standar yang dipilih? Bapak ngefilternya jam berapa? Ayo, Bapak ngefilternya jam berapa? Belum. Misalnya sekarang ini kita. Ya nggak bisa Pak kalau sekarang. Bapak fast trade filter sekarang gimana? Pasarnya masih tutup. Berarti fast trade itu dilakukan saat pasar sudah buka. Jadi ngefilternya kapan? Di saat pasar sudah buka. Oh begitu Pak ya. Ketika pasar sudah buka berarti jam 9-an Pak ya? Iya. Oke, katakanlah sudah di pasarnya sudah dibuka. Nah kita patokannya apa? Misalnya stokastiknya
Apa Nggak, up atau nggak usah Pak, Bapak apa patokan gitu, Pak? aja saat Bapak screening mana jam yang terdekat di sini. Ini ada jamnya. Heeh. Oke. Kalau Bapak screeningnya jam 11, gimana yang terdekat saat Bapak screening jamnya? Jangan kita screening jam 11 yang diambil saham jam 10. Sudah nggak cocok buat fast trade. Sudah beda maksudnya. Iya. Berarti berdasarkan waktunya yang terdekat ya Pak ya? Iya. Karena fast trade yang Apa, Dok? dibutuhkan adalah real time-nya. Real time-nya. Yang kaitannya dengan kayak stok itu kan kayak misalnya tadi tuh yang sekarang nih contoh yang Bapak kasihkan EBBA itu jam 10. Nah, panduan selanjutnya apa nih? Apa stokastiknya atau spike nya atau apanya Pak? Panduan Oke. selanjutnya Pak. Nggak perlu itu Pak. Bapak harus, namanya fast trade, Bapak harus mantau. Ketemu saham seperti ini, Bapak cek di time frame 100 tick dan 1 menit. Kalau candlenya sama-sama hijau, buy. Oh gitu. Yes. Jadi kalau Sama-sama kalau setelah dapat sahamnya, di time frame 100, di time frame 1 menit dan 100 tick, candlenya sama-sama hijau, silakan buy, fast trade. Oh gitu Pak ya. Berarti kita main di Monica, kita panduannya di Monica, eksekusinya kita di MOS ya, di Mandiri berarti ya misalnya ya Pak ya. Betul, ya, melihat gitu. grafiknya Pak, bukan. Melihat Iya, grafiknya itu di MOS, kalau transaksinya bebas di sekuritas mana aja. Iya, kebetulan di Mandiri juga kan misalnya Pak ya. Yes. Baik Pak. Oh gitu Pak ya. Siap. Oke. Berarti di TikTok Pak ya? F-TikTok Pak ya? Di F-TikTok, yes. F-TikTok. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, Yes. Silakan Bos. mau nanya Pak, Ya, silakan. itu yang target 1 juta per hari itu gimana tuh Pak? Target 1 juta per hari itu adalah untuk fast trade, trading cepat. Maksudnya gimana apanya? Kita trading. Jadi misal nih modal punya 10 juta kayak gitu. Ya 10 juta kita tradingkan. Enggak 10 juta yang kita tradingkan. Jadi jangan 100% 100% bukan 100% yang kita tradingkan, tapi 50% yang kita tradingkan. Misal, misal dana kita 10 juta, cukup 5 juta yang kita transaksikan. Beli 5 juta, ya kan, naik 2%, berarti sudah profit berapa? Ayo. Naik, beli 5 juta, profit 2%, berarti rupiahnya berapa? Profitnya 100.000, betul? 100.000 betul. Yes, 100.000. Kalau kita punya target 1 juta, berarti dalam sehari kita harus transaksi minimal 10 kali. Gitu, Bos. Lewat HP atau gimana Pak? Lewat, Bapak transaksi pakai apa, Pak? Biasanya. Kenapa pakai HP? Ya pakai HP. Jadi transaksinya bisa pakai apa aja, jangan bingung. Harus transaksi di laptop, di handphone, jangan bingung. Ya. Kita biasa transaksi di mana? Ya sudah, lakukan di situ. Saya tiap hari transaksi di handphone. Jadi layar saya di laptop ini hanya untuk melihat pergerakan grafiknya. Transaksinya di handphone.
Berarti harus ngikutin Pak Holi ya. Enggak, Pak. Enggak harus ngikutin saya, ya kan? Ngikutin saya itu kan saya beli sahamnya cuma sedikit kok, cuma di layar ini. Enggak harus ngikutin saya. Yang penting ya, Bapak kan ikut edukasi setiap hari. Harusnya sudah tahu dong, time frame 1 menit, time frame 100 tick kayak gitu. Kapan harus beli, kapan harus jual. Nah, saat live trading itu saya beli di situ. Mau ikut silakan ya. Mau trading sendiri silakan. Tapi silakan kalau mau trading buatlah target gitu maksud saya. Ya. Kalau punya target ya, kalau punya target trading sendiri atau trading bareng itu nggak masalah. Kalau sudah nyampe profitnya, misalkan targetnya 1 juta, jam 10 nyampe 1 juta ya sudah, jangan trading lagi. Makanya targetnya adalah 1 juta per hari per RDN. Kalau pengen lebih 1 juta ya buka beberapa RDN. Karena itu tujuannya adalah untuk nge-refresh psikologis kita. Gitu, Bos. Gini maksudnya Pak Holi. Yes, gimana? Itu kan hanya bisa dilakukan di aplikasi MOS ya, yang di laptop Pak Holi ya. Ya. Untuk melihat statistik apa ya? 1 menitnya itu ya, 100 tick sama time-frame-nya 1 menit, betul. Iya. Maksud saya jika semuanya total di HP gitu loh. Kita kan nggak bisa mantau kalau mandiri ya. Silakan buka mandiri sekuritas, Pak. Fast trade. Iya, Jadi gini. artinya kalau bukan gini, Pak. Aplikasi MOS yang di bukan. Jadi maksudnya gini, fast trade itu kan harus cepat, Pak. Artinya apa? Device yang kita gunakan harus lebih dari biasanya. Ya. Kita contoh nih, motor GP atau F1 mau balapan, mereka peralatannya pasti lebih dari biasanya, dari motor-motor atau mobil-mobil standar. Kita trading cepat juga begitu. Nanti maksudnya gini, kalau kita fast trade karena tujuannya untuk cepat, ya pasti yang dilihat harus banyak nih. Ngelihat di laptop, ngelihat di handphone kayak gitu. Tapi kalau dari handphone aja bisa nggak? Ya bisa aja. Ya. Tapi kalau mantau sendiri kesulitan. Kalau menggunakan metode Heikinasi. Ya. Kalau menggunakan metode Heikinasi, kalau di handphone itu kesulitan, Pak. Saya aja nggak bisa. Nah, tapi mungkin bisa dari handphone, tapi bukan menggunakan metode Heikinasi gitu maksudnya. Tapi kalau menggunakan metode Heikinasi, ya ini yang dibutuhkan. Melihat di laptop, menggunakan mandiri sekuritas, transaksinya boleh dari sekuritas apapun. Iya. Gitu, Mas. Mas. Belum ada cara lain gitu Pak, selain yang di sekuritas, yang di laptop, maksudnya begitu. Iya. Yang menggunakan metode Heikinasi. Gitu ya Pak. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Yes. Selamat malam, Pak Holi. Malam, Bos. Mau nanya, kalau untuk fast trade ya, lebih bagus masuknya jam 9 tepat atau jam 9 lebih berapa? Fast trade. Ya. Kalau Fast pagi hari? trade, yes, fast trade ya paling tepat, paling tepat nih. Kalau melihat jam, kalau Bapak sudah bisa transaksi cepat dan bisa memantau trading itu cuma butuh antara jam 9 sampai jam 9.30. Oke. Makasih. Tapi ya harus bisa cepat karena disitulah naik turunnya yang cepat. Ya sangat cepat. Yes, betul. Hijau masuk,
Merah keluar. Yes. Ya, Dan makasih, jangan Pak. ditawar-tawar. Kalau merah jangan ditawar, Ya. hold ya, harus jual. Ya. Yes. Mesti lihat volume nggak, Pak? Kalau awal begitu. Atau Volume lihat rame masuk. bukan, Pak. Bid over? Bukan. Jadi gini, kita harus punya, Pak, karena kalau hanya melihat jam 9, sebenarnya ada banyak metode. Misal nih, saya nggak mau screening deh. Ya kan kadang gitu nih. Kan ada kan yang tipe seperti itu. Ya. Saya nggak mau screening, yang penting jam 9 saya mau beli, ada. Oke. Kalau seperti itu boleh pakai ini, Pak, pakai bot di sini nih, Pak. Pakai bot Telegram Open yang sama open sama dengan dengan low. low, ya. Tinggal dilihat yang muncul jam 9 apa di sini. Open sama dengan low dan transaksinya di atas 1 miliar. Boleh langsung disikat. Satu. Ya, satu. Di atas 1 miliar. Yang di atas 1 miliar. Ya. Terus yang kedua, ya, yang kedua. Kalau masih punya waktu buat screening, ya, kalau masih ada waktu buat screening, jam 8 silakan screening menggunakan Monica. Dari data top gainer hari sebelumnya, carilah candle bayangan yang di atas 10%. Itu jam 9 sampai 9.30 pergerakannya akan cepat. Cepat naik, bisa juga cepat turun. Gitu. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Siap, Bos. Oli, maaf mau nanya, yang nyambung tadi silakan. itu yang setahu saya di bot Telegram yang open sama download itu semuanya 100 juta. Itu Pak, tanya 1 miliar di mana, Pak? Yang 1 koma itu di atas 1 miliar. Kalau yang masih Contohnya 0, mana, Pak? contohnya, oke. Ini, Boga 31B. Apalagi? Yang oke lah jam 9. Nah, ini kan banyak nih. Oke, hari ini tanggal 3, oke, yang tanggal 2 hari ini. Kita cari tanggal hari ini. Oke. Juni tanggal 2, PTBA 9,3 miliar, INTP 8,2, TSPC 0,2. Jadi ambillah yang di atas 1 miliar. Apalagi 9, 8, ini ya bagus. Oke, makasih Pak Oli. Yes. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Yes. Iya, ini saya lihat di daftar calon Trader Juni 2022, ini NPGF ini kan cukup gede, Pak Oli. Nah, di hari ini NPGF itu masuk top loser ya? NPGF. Nah, Oke, ya. 81. Tadi saya coba cek di Monica yang daily-nya daily-nya merah, tapi kalau yang 05 sudah hijau kesekian. Ini cara menyikapinya gimana? Oke. NPGF. Jadi oke. Pertama Nah, ini. Oke. NPGF ya, berarti C apa lagi? CFN. Spike-nya 150 daily-nya yang belum tercapai. Betul ya? Iya. Oke. Bapak mau jangka panjang atau jangka pendek?
05. Ya, antara seminggu. Kalau seminggu berarti kan di sini nih. Oke, 05-nya tinggi nih NPGF. Oke, cara menyikapinya gimana? Nah, speknya sudah ada, tinggal kita belinya kapan? Belinya tinggal kita cek CHA, Pak. CHA, NPGF, daily. Oke. Sekarang candlenya masih merah. Betul ya? Tunggu reversal ya. Ya. Tunggu nanti candlenya hijau, baru beli. Gitu. Jadi beli di dasar ya? Beli, ya betul. Kalau sekarang kan masih merah, berarti potensinya adalah mau turun. Betul ya? Iya. Potensi kan masih mau turun. Apakah besok bisa naik? Ya tergantung. Mau pakai teori yang mana dulu? Oke. Kalau pakai teori Hekinasi, ini masih belum ada tanda untuk naik. Benar ya? Merah, volumenya juga merah. Kalau menggunakan teori Hekinasi, ini belum ada tanda untuk naik. Lalu apakah hanya berpangku tangan di Hekinasi? Ya enggak. Kita cek dengan teori-teori yang lain. Apa? Misal nih, hari ini penurunannya berapa? 6%. Cukup banyak ini. Bentar, saya buka. 6,9% Pak Oli. Oke, 6,9%. 81. Oke, kita cek nih. Masih ada nggak bid overnya? Dia ARB kan? NPGF. Oke, bidnya tidak ada sama sekali, Pak. Tidak ada. Berarti dengan teori ARB style ini juga nggak mendukung untuk naik. Ya. Oke. Lalu kita cek kalau menggunakan candle biasa, candle chart ya, candle chart pada umumnya. Ini adalah candle chart-nya. Bentar, saya ganti NPGF. NPGF ya? Time frame, iya, time frame NPGF. daily. Yes. NPGF ini ARB berturut-turut. Nah, di sini, kita bisa lihat supportnya di mana? Di sini nih. Di 70-an. Nah, mungkin. Nanti baru reversal itu di 70-an, Pak. Jadi kita tinggal nunggu aja. Kalau besok langsung beli nggak? Jangan. Ya. Berdasarkan Hekinasi belum ada tanda-tanda. Berdasarkan karena ini ARB, berdasarkan ARB style juga tidak kelihatan tanda-tandanya. Ya udah kita cari aja supportnya di mana nih. Terendahnya di 70 misal. Jadi tungguin aja nanti di 70. Ada nggak dia pergerakan di 70? Oke. Gitu. Kalau misalnya datanya Pak Holi yang tadi yang di Excel, itu dikombinasi dengan yang apa nih, yang di Telegram, tapi yang reversal gitu gimana Pak? Reversal maksudnya Seperti, gimana Pak? di Telegram kan reversal koko Pak. Ya. Saya coba cari koko. Nah, koko di sini kan kalau untuk yang ininya 62 Pak. Selisihnya 30%-an Pak. Oke. Nah, itu kan dia area buy-nya di 204 sampai 2012 Pak. Berarti tinggal saya cek di 204. Hekinasi ya. 204 apa? 204 sampai 212. Area belinya. Iya, kalau di Telegram itu reversal haki saham IDX itu. Ya. Bukan. Maksud saya kita mau coba ambil yang di bawah, Pak. Ini maksudnya NPGF atau saham yang lain, Pak? Koko. Kan saya pakai yang ini, Pak. Reversal, Pak. Oke.
Reversal itu dari sini Pak, bisa dari sini skor, asref. Oh. Kan? Ini adalah saham-saham yang bisa dipantau secara seksama karena berada di zona reversal dan didukung oleh pola candlestick. Oh. Nah, ini ada banyak Berarti nih. ini Lalu mana yang dipilih? Nah, Bapak tinggal klik aja. Kalau mau belinya besok ya, tinggal diklik nih. Dari banyak ini Bapak cek lagi. Kasih aja skor. Skor 100, asref, NB. Nah, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih pilihannya. Mau beli 6-6-nya? Boleh. Gitu. Atau dari 6, misal dipilih lagi. H1 mungkin. Enggak ada. H2. H2 kan tunggu anu ya. Enggak ada yang H2. Berarti bisa juga oke. Besar 1. Oke. PNBS Pak. Yang bagus. Di antara ini. Sebentar. Tadi besar 1 itu berarti parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Hijau pertama ya? Bukan. Parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Oh, pindah ke bawah. Yes. Atau nabrak candle. Oh. PNBS ya. Bicara screeningnya gitu ya. Iya. Jadi kalau mau dikombinasi dengan indikator yang lain, ya begini caranya. Sebentar saya coba lihat di daftarnya Pak Holi ya. PNBF itu potensinya di berapa ya? Yes. PNBS. Nah, di sini malah minus, Pak. Yang mana? Di Excel-nya. Excel. Maksudnya gimana, Pak? Excel. Iya. Excel yang tadi di-share yang tapi sorry. Ini untuk 5 fast trade ya. PNBS pasti tinggi. PNBS. Bentar. PNBS. Ini pakai yang daily ya Pak ya? Ya, 80% Pak. Daily ya? Yes. Oke. PS, oke. Iya. 90%. Berarti kita untuk memastikan dicek lagi di ini ya Pak ya, di mana? Di apa ini namanya? Akumulasinya perlu dicek juga nggak Pak? Boleh, sebaiknya iya Pak. PNBS ya? Yes. Oke. I see. Oh, cukup tinggi, 459.000. Yes. Oh, berarti layak ambil gitu ya Pak ya? Berarti dia murah sudah ya? Ya, kalau untuk jangka waktunya 3-9 bulan, oke. Karena CFN-nya adalah daily. Nah, berarti selama beli itu mau turun, dibiarin dulu aja ya? Betul. Targetnya kan 80% nih. Bapak targetnya di berapa? Ya. 80% atau 70% atau 50%? Nah, yang mana? Target tertingginya 80%. Kemarin kan saran Pak Holi kan jangan nunggu lama-lama, jadi mungkin 50% ambil cukup gitu ya. ada berapa 10% tutup dulu. Boleh. Berarti itu nanti pasang auto sell ya? Auto sell, betul.
Banyak ini saham-saham beggar. Oh, oil. Paling tinggi oil ya. Oke. Sebentar, tadi saya punya Pak Holi tadi. Jejaknya ada di ini ya Pak ya, di mana, di Telegram tadi ada ya, pakai bot ini tadi ya, bot Iya. saham. Asref, NP besar 1 ya. Itu kalau kita nyari saham-saham reversal ya. Ya, yang berpotensi reversal di situ. Ya, sorry, yang ada di zona reversal dan didukung oleh candle-nya. Oke, oke. Seperti ini dia dibuat one day trade bisa nggak Pak Oli? Bisa. Kalau dibuat one day trade berarti cek CFN 05-nya, Pak. Oh, CFN 05-nya ya. Ya. Kalau CFNDD tadi itu kan ini yang mana nih? CFN apa Asref? Asref. Oke. Kalau yang Asref bisa buat one day trade boleh, buat fast trade boleh kayak gini. Buat swing juga boleh. Karena kan posisinya kan sedang di bawah dan mau reversal. Tinggal memenuhin indikator apa aja. Gitu. Tinggal besok masuk, kalau mau masuk tinggal cek di indikatornya Mandiri Sekuritas ya? Iya. Begitu hijau semua baru entry ya? Yes. Oke. Strap, NP, besar 1. Nggak muncul ya tadi. Tampilan punya Pak Holi dengan yang saya punya di ini beda ya Pak Holi ya? Yang mana Pak? Apa namanya? Haki saham IDX ini. Harusnya sama Pak. Biasanya kalau Pak Holi ngecek di sana, biasanya muncul, ini nggak muncul. Yang apa? Perintahnya apa Pak? Yang ini, yang tadi di screening sama Pak Holi ini, skor 100. Oh mungkin koma atau spasinya nggak sama Pak. Oh. Jadi skor 100 spasi Asref, NB, besar 1. Saya copy aja. Oli. Yes, silakan Bos. Itu yang oil itu CFN-nya 800 sih saya lihat. 800. Oh keliru ya. Berarti salah ngetik. Kebanyakan. 8.000. Nah iya, sambil dicek ya. Karena ini yang screening ini putra saya yang screening. Oh, ini 800 Bos ya? Iya 800 Pak Oli. Ya lumayan lah 293%. Oke juga. Oke. Semua bisa kan ngecek satu-satu gini kan? Ini ngeceknya satu-satu ya. Ngeceknya satu-satu. Yang di VVIP sudah dapat semua. Oke, ada lagi yang lain? Cukup Oli. Oke.
Oke, kalau nggak ada lagi Pak Herman sudah bisa Pak? Sudah. Oke, sudah. Oke, yang lain nggak ada lagi? Oke, berarti ketiduran semua nih kayaknya. Gak ada suara. Terima kasih Pak Oli. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Oli. Terima kasih semuanya. Bimbingannya. Terima kasih Pak Oli. Selamat malam Izin semua. pamit. Terima kasih Pak Oli. Selamat Oke. Halo Pak malam. Oli. Malam. Yes. Halo Pak Oli. Ya bos. Saya kan yang newbie yang tadi malam ngikut itu, yang pelajaran Yes. dari baru Pak Oli ya. Oke ya. Tadi saya baru ya sudah ngikuti aja, tapi kan belum connect gitu loh. Oke. Maksud saya yang tadi malam mungkin bisa dijadwalkan ulang untuk lanjutannya Pak Oli ya. Yang Bisa Pak. untuk yang baru-baru. Nanti nanti kapan? yes. Minggu? Jadi nanti itu setelah tadi malam itu nanti saya masih buat jadwalnya ini supaya berurutan. Nanti setelah itu ada cara membaca indikatornya. Terus nanti saya selang-seling Pak ya. supaya ada diskusinya. Kalau cuman materi terus nanti malah bingung nih. Nggak ada prakteknya, nggak ada diskusinya. Jadi nanti sehari materi, sehari diskusi kayak gini, ya kan? Ya. Setelah materi, praktek, nah baru diskusi bagian mana yang belum bisa atau ada kesulitan di mana, gitu. Betul. Gitu. Jadi, Pak Oli, saya mau nanya dulu Pak Oli. Yes, silakan. Saya tadi kan buka yang rekening apa namanya Mandiri Sekuritas. Itu belum berhasil Pak Oli. Buka Mandiri, maksudnya gimana Pak? Saya udah punya yang pintar aku udah punya. Ya. Maksud saya mau nambah RDN lagi, saya mau buka yang Mandiri Sekuritas. Oke. Tapi pada waktu saya download yang Mandiri Sekuritas yang MOS itu Pak, ya. Itu belum berhasil untuk mengisi data-datanya itu Pak. Oke. Nggak berhasilnya gimana Pak? Jadi waktu saya baru download itu kan langsung muncul apa namanya aplikasinya itu. Oke. Nah itu sebelum saya masukin data-data saya itu disuruh untuk cross check ke alamat emailnya sendiri itu loh, untuk apa namanya kayak cek keamanan dan lain-lain itu Pak. Verifikasi. Nah itu yang akhirnya belum berhasil. Ini mau saya ulang lagi, mau dari awal lagi supaya nanti saya bisa mengikuti menggunakan sekuritas mandiri yang seperti materinya Pak Oli ini. Ya, bisa. Bentar, tapi sudah dapat emailnya Pak? Yang tadi malam tak ke Pak Oli itu kan selalu disuruh untuk apa namanya mengungkit ke alamat emailnya itu Pak Oli. Itu bahasa bentar. Itu yang belum berhasil. Itu kayaknya bahasa Malaysia ya? Kok saya jadi enggak, ini? Pak. Itu dari itu yang dari bukan, maksudnya dari, mohon pengungkit ini loh. Pengungkit ini bahasa apa ya? Saya juga bingung Pak. Demi keamanan mohon pengungkit email Anda gitu. Ini nah, bukan saya klik Gmailnya itu. Makanya akhirnya saya tunggu dari sampai hari ini kok belum ada perubahan. Bukan. Akhirnya saya delete lagi. Emailnya nggak salah kan Pak ya? Sesuai itu. Pak, ini benar nih, benar. Raffi itu benar. Itu kan kalau seperti itu kan diminta untuk apa? Saya yang klik salah satu kan ada yang Gmail itu Pak. Gmail, oke. Oh ini. Begitu saya Gmail itu langsung muncul itu keamanan, cek keamanan, terus dasar pertanyaan, segala macam itu. Oh iya, mungkin handphone atau browsernya ada yang dibatasi sama Bapak, maka dia butuh izin untuk itu. Mungkin ya. Atau oke Pak, nanti saya kasih care ininya aja, care centernya Mandiri Sekuritas. Nanti bisa via email, bisa via WA. Bentar, saya kasih. Oke, gimana? Betul.
Jadi tadi malam begitu saya download itu hanya sampai ini Pak, hanya sampai koreksi mengenai demi keamanan mohon pengungkit email Anda. Ya, saya kira Akhirnya itu. saya klik Gmail-nya itu. Iya, saya kira itu bahasa Malaysia, pengungkit apa pengungkit ini? Ini dari web yang Pak mos.co.id kemarin ya? tadi malam masuk. Pertama kan dari Mandiri Sekuritas dulu Pak. Itu saya cek, saya klik, nonton, masuk ke MOS itu Pak. MOS Sekuritas gitu ya. Saya klik lagi, masukkan alamat email dan password. Akhirnya saya daftar, muncul ini demi keamanan mohon pengungkit email Anda. Kami kirim ulang tautan pengungkit. Maksudnya apa ini Pak? Kalau biasanya kan masukkan data, nomor NPWP, alamat dan lain-lain. Biasanya kan gitu. Yes, betul. Udah tak siapin tuh dan lain-lain. Tapi begitu nyampe di sini itu langsung mandek Pak. Ini saya nggak lanjut sampai malam ini udah ganti malam ini. Ini saya kirim ke Bapak ini emailnya Mandiri Sekuritas, care centernya, sama nomor WA. Nanti Bapak bisa coba bisa email, bisa WA Pak ya. Oh, konsultasi ke CS-nya. Yes, ya ke CS-nya. Terus satu lagi Pak Eli. Yes. Itu di dalam materinya yang di kitabnya Pak Eli itu kan ada untuk buka stokis. Itu maksudnya untuk apa Pak Eli? Stokis. Nah. Stokis yang mana Pak ya? Stokis yang apa namanya? Yang Pak Eli kemarin sarankan untuk membuka stokis itu Pak apa namanya? Oh sorry, Stockbit Pak. Stockbit. Stockbit. Stockbit bukan? Oh enggak, Stockbit itu kan salah satu sekuritas itu Pak. Enggak sekuritas, ada ya, enggak ada saya nyaran itu. Oh bukan apa ya Pak, bukan. Oh mungkin ini ya. Hekinasi itu ada di Stockbit, ada di Mandiri Sekuritas, Pinteraku, apa itu? Iya itu juga. Nah, ada himbauan untuk Arab untuk mendownload apa namanya? Stockbit. Itu buat latihan Pak, buat latihan sama kayak RTI. Oh gitu. Ya, sama kayak di RTI untuk virtual akun. Untuk virtual akun. Yes. Tapi saya masukin data-datanya, nanti larinya akhirnya ke RDN BCA Pak. Sama Jago Pak pilihannya. RDN BCA. Apa Kan saya ikutin sudah ganti linknya ya? Jadi kalau yang Stockbit itu jadi latihan virtual akun itu itu yang udah lama mungkin ya. Itu dulu ada di Stockbit sama RTI. Gitu. Jadi kalau udah punya RTI nggak perlu ini Pak? Nggak perlu Pak. Kalau punya RTI nggak perlu itu. Kalau saya sudah terlanjur bikin RDN di BCA-nya yang dari jalur Stockbit tadi, diabaikan atau tetap diterusin Pak? Itu pakai Stockbit Pak ya. Berarti Bapak buka RDN lagi. RDN Stockbit. Kalau pengen munculnya ke kalau pengen buat lagi ya nggak apa-apa Pak. Buat RDN sih nggak masalah. Oh gitu. Ya. Iya. Berarti punya 3 nanti Pak. Ya berarti kalau Bapak buat punya 3, punya Stockbit, Mandiri. Tapi utamakan Mandiri dulu deh Pak. Stockbit itu opsi aja, opsional aja. Ya. Ini Stockbit malah udah berhasil Pak. Tinggal besok udah ada verifikasi, besok pagi jadi. Lebih cepat. Yang Mandiri yang mau belum jadi. Lebih cepat Pak. Ya. Ini tinggal cuma dibutuhkan sehari selesai. Betul, karena Stockbit lagi promosinya besar-besaran. Ya betul, ada promosi Pak ini Pak. Lagi ada promosi. Baik Pak Oli, saya coba yang Mandiri Sekuritasnya juga, yang tadi barusan di WA Pak Oli. Oke Bos. Mohon jadwalnya yang untuk newbies Pak ya, newbie berdatang Pak. Nanti saya jadwal mulai minggu depan Pak. Siap. Terima kasih Pak Oli. Oke Bos. Oke, monggo. Selamat malam. Malam. Oke, ada lagi yang lain? Oke, udah nggak ada. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Besok yang mau trading bareng, kita trading bareng lagi. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Om.